Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa soal dari tugas Kompas dan sistem komudi. Ini dia soalnya. Nomor 1 yaitu apa keuntungan dan kerugian dari pedoman gasing atau gyro kompas dibanding dengan pedoman magnet atau magnetic kompas. Keuntungan yang pertama yaitu arah haluan atau baringan selalu dalam arah sejati. Yang kedua, jika kapal mengalami oleng, jurumudi lebih mudah melihat perubahan arah haluan. Yang ketiga, penentuan kesalahan pedoman lebih mudah atau tidak. Yang keempat yaitu lebih peka terhadap gangguan luar. Kerugiannya yang pertama itu harga yang mahal. Yang kedua, susunan yang rumit sehingga jika terjadi gangguan kelistrikan mengakibatkan penunjukan arah yang tidak benar, dan jika terjadi kerusakan harus melibatkan tenaga ahli untuk memperbaikinya. Bagian B yaitu dari beberapa jenis pedoman di atas kapal, pedoman manakah yang harus dijadikan patokan utama dalam mengemudikan kapal dengan aman? Menurut saya yaitu pedoman gasing atau gyro kompas. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang saya telah jelaskan tadi di bagian A, bahwa pedoman gasing ini lebih diuntungkan daripada pedoman magnet. Nomor 2 yaitu jelaskan tentang variasi. Variasi adalah sudut yang terbentuk antara utara sejati dan utara magnet. Jika utara magnet berada di timur utara sejati, maka nilainya adalah positif. Sedangkan jika utara magnet berada di barat utara sejati, maka nilainya adalah negatif. Oke, nomor 2 yaitu hitunglah variasi pada saat ini tahun 2014 jika variasi pada peta 2 derajat 30 menit S atau timur 2000 tahun 2000 dan increasing annually-nya 2 menit. Oke, pertama-tama kita harus mengurangi dulu tahun pada peta pada soal, maksudnya dengan tahun pada peta, yaitu 2014 kurang 2000 sama dengan 14. Setelah itu kita mendapatkan nilai 14 dan kita kalikan lagi dan increasing annually-nya yaitu 2 menit. Setelah itu kita mendapatkan 28 menit. Setelah itu untuk mendapatkan nilai derajat kita harus membaginya dengan 60, yaitu 28 bagi 60 sama dengan 0,47. Angka di depan koma ini kita jadikan derajat, yaitu 0 derajat. Setelah 0,47-nya ini kita kalikan lagi dengan 60 supaya mendapatkan menit sama dengan 28,2. Nah, 28 ini kita jadikan menit. Setelah itu 0,2 ini kita kali lagi dengan 60 supaya mendapatkan detiknya. Setelah itu 0,2 dikali 60 sama dengan 12. Jadi hasil yang kita dapat yaitu 0 derajat 28 menit 12 detik. Setelah itu kita tambahkan nilai variasi yang pada soal tadi dengan nilai yang kita dapat tadi, dan kita akan mendapatkan 2 derajat 58 menit 12 detik S. Oke, lanjut ke soal yang keduanya. Oke, nomor 2 bagian 2 poin B yaitu hitunglah variasi saat ini pada tahun 2014 jika pada peta variasinya yaitu 2 derajat 15 menit west pada tahun 2005 dalam kurung 2 menit S. Oke, ini sama mirip-mirip kayak tadi ya, yaitu
Pertama-tama kita harus mengurangkan dulu tahun yang ada pada soal dan tahun yang ada pada peta, yaitu 2014 kurang 2005 sama dengan 9. 9 ini kita kalikan dengan 2 menit sama dengan 18. Untuk mendapatkan derajat kita harus membagi dengan 60. 18 bagi 60 sama dengan 0,3. Angka di depan koma kita jadikan derajat, yaitu 0 derajat. Kemudian 0,3 nya ini kita kalikan 60 lagi untuk mendapatkan menitnya sama dengan 18 menit. Nah, kemudian kita operasikan variasi yang ada pada soal tadi dengan yang kita telah cari tadi, yaitu minus 2 derajat 15 menit ditambah dengan 0 derajat 18 menit sama dengan minus 2 derajat 3 menit US. Nomor 3 bagian A, yaitu apa maksud sifat peka dari mawar pedoman magnet. Sifat peka mawar pedoman magnet yaitu apabila piringan pedoman magnet keluar dari posisi seimbangnya yang diakibatkan oleh pengaruh dari luar seperti pengaruh luar magnet, maka setelah pengaruh tersebut menghilang atau menjauh, piringan pedoman ini harus segera kembali ke posisi seimbangnya. Nomor 3 bagian B, yaitu sebutkan syarat-syarat mawar pedoman magnet supaya memiliki sifat peka. Yang pertama yaitu memiliki momen magnet dari susunan jarum magnetnya. Makin pekalah piringan pedoman, dan ini tergantung dari panjang jarum magnetnya dan kekuatan kutub-kutub magnetnya. Yang kedua yaitu intensitas horizontal harus besar. Yang ketiga, berat piringan harus ringan. Yang keempat yaitu ujung semat harus tajam, karena semakin tajam semakin peka. Nomor 3 bagian C yaitu bagaimana cara mengetahui kepekaan pada mawar pedoman magnet. Yang pertama yaitu putar piringan pedoman ke kanan dan ke kiri kira-kira 3 derajat dari kedudukannya. Kemudian lepaskan dan baca penyimpangan pada sudut yang lainnya. Ulangi hal yang sama pada sudut yang berbeda. Bila penyimpangannya sama atau selisih 1/2 derajat, maka kepekaan pedoman cukup. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaan yang terakhir. Ada 2, yaitu apa jenis zat cair yang terdapat di dalam pedoman magnet dan kegunaannya. Di dalam pedoman magnet ada 2 jenis zat cair, yaitu air tawar atau aqua destilata dengan persentase 75-80% dan ether atau alkohol 100% dan persentase 20-25%. Kegunaannya zat-zat cair tersebut yaitu untuk meredam getaran dan mengatasi kerusakan pada semat dan pedoman magnet. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ikan hiu makan nasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.